Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salawat ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaffaratan li jami'idz dzunub. أشهد أن لا إله إلا الله عالم الشهادة والغيوب وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا الهادي إلى شيء محبوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Allah yang Maha Suci telah mempersatukan semua hati, telah menyatukan semua rasa dan hati kita bersama dalam rangka menggapai ridha ilahi. Maka mudah-mudahan duduk bersama kita di masjid yang barokah ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya yang tiadakan pernah terukur. Maka mari selalu bersyukur kepada Ia yang Maha Ghafur. Mudah-mudahan selalu senantiasa kita mendapatkan berkah rahmat darinya fid dini wad dunya wal akhirah. Yang kami muliakan segenap ibunda guru-guru kita, pengurus ummahat Masjid Al-Huda Abdul Aziz, yang mudah-mudahan kehidupannya diberkahkan dan dimuliakan beserta keturunannya fid dini wad dunya wal akhirah. Terkhusus lil akhas kepada guru kita Al-Mukarram Ad-Da'i ilallah Al-Ustadz Haji Ahmad Maulana, yang tadi telah kita bersama mendengarkan sambutan, pituah, nasihat, untayan mutiara dan harapan yang beliau sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap apa yang tadi telah menjadi doa dan harapan beliau, Allah dengan berkah sholawat Allah hantarkan hingga menembus arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hantarkan semua harapan-harapan beliau yang tadi telah kita dengarkan bersama. Maka Allah akan hujani beliau dengan rahmat dan berkahnya, sehingga seluruh hal-hal hajat harapannya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bunda sehat semuanya? Alhamdulillah. Bunda sekalian, tema kita saat ini adalah menyambut kedatangan Maulidul Anwar, menyambut kedatangan bulan Rabiul Awal. Ada apa dengan Rabiul Awal? Padahal kan bulan yang agung itu bulan Ramadan. Padahal bulan yang mulia itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu bulan mulia ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan yang agung bulan Ramadan. Lalu ada apa dengan Rabiul Awal? Kenapa begitu istimewa, Bunda? Tidak akan muncul keagungan Ramadan, tidak akan hadir kemuliaan Ashhurul Hurum yang 4 kalau tidak ada sosok yang lahir di bulan Rabiul Awal. Tidak akan pernah ada keagungan Ramadan
tidak akan pernah muncul kemuliaan 4 bulan yang dimuliakan. Tidak ada yang namanya syiar ibadah haji dan umroh. Bahkan mungkin pasti tidak akan ada iman dan Islam kalau tidak ada sosok yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Dialah yang menghantarkan nikmat terbesar dalam hidup kita. Makanya beliau disebut Al-Wasilatul Kubro. Nabi kita itu adalah perantaraan terbesar, nikmat yang Allah hadirkan ke muka bumi ini. Kalau kita lahir ke dunia itu berkat wasilah perjuangan mujahadah ayah dan ibu kita, maka itu nikmat sudah begitu luar biasa. Namun ketahuilah ada nikmat yang jauh lebih besar daripada kita terlahir ke muka bumi ini. Karena apa artinya kalau kita terlahir hanya untuk tidak beriman kepada Allah? Apa artinya kita terlahir hanya untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kelahiran kita menjadi begitu bermanfaat, berguna dan barokah ketika iman dan Islam kita miliki dalam kehidupan ini. Maka sang penghantar iman dan Islam itu jauh di negeri nan tandus, di padang pasir yang kala itu perbuatan memendam anak perempuan hidup-hidup sudah biasa. Kalau ada bayi perempuan yang lahir belum putus tali ari-arinya, sudah dibawa bapaknya dipendam hidup-hidup di dalam pasir yang panas. Di tanah yang tandus itu perbuatan minum minuman keras, tindakan kekerasan, ketimpangan status strata sosial begitu nyata terjadi. Lahir sosok yang akan membawa cahaya dari timur sampai ke barat. Cahaya yang bukan hanya menyinari alam dunia tapi juga menerangi alam akhirat. Adalah habibina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena beliau adalah perantaraan nikmat yang terbesar, maka saya mau tanya sama bunda sekalian, kira-kira perlu nggak kita bersyukur sama beliau? Mau nanya, jawab yang kompak. Perlu tidak kita bersyukur kepada Nabi? Wajib apa sunnah? Sunnah apa wajib? Wajib. Kenapa wajib? Allah berfirman dalam hadis qudsi nih. Dengar baik-baik ya. Maafin nih, ini ngajinya langsung ngegas ya. Ngajinya langsung gas ya. Karena waktu terbatas. Ngajinya ngegas karena waktu terbatas. Ya, Allah berfirman dalam hadis qudsi, Abdi lam yashkurni illa lam yashkur ala man ajraitu ni'mata ala yadaihi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Abdi, hambaku, lam yashkurni, tidaklah ia bersyukur kepadaku, kata Allah. Artinya Allah tidak menganggap seorang hamba bersyukur. Kata ulama, kalau Allah kagak menganggap hambanya bersyukur, itu artinya la yaqbalullahu sarfan wala adlan. Allah enggak mau nerima amalan yang sunnah juga amalan yang wajibnya. Jadi kita beramal sunnah, beramal wajib, Allah enggak mau terima. Rugi nggak kira-kira? Rugi kagak? Rugi. Kalau kata orang Jerman Selatan yang deket yang sana tuh, Keranggan maksudnya ya. Capek gawe teka pake. Ngerti tuh? Capek gawe teka pake, ngerti tuh? Susah kerja nggak ada hasilnya. Capek kerja nggak ada buahnya. Capek gawe teka pake. Jadi Allah tidak mau menerima syukur seorang hamba idza lam yashkur,
kalau dia tidak mau bersyukur alaman kepada seseorang ajraitu nikmah yang telah kualirkan nikmat-nikmat yang besar ala yadaihi ke tengah-tengah kehidupan mereka. Tadi saya katakan, Ibu, nikmat yang paling besar nikmat iman dan Islam. Iman dan Islam. Nah, iman dan Islam, siapakah gerangan yang membawanya? Siapa yang mengenalkan Islam? Siapa yang mengenalkan iman? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka kalau tidak bersyukur kepada sosok manusia agung ini, Allah sampai kapanpun gak bakal nerima amalan kita yang sunnah maupun yang wajib. Pan rugi jadinya ya. Rugi emen kita kalau capek-capek gawe teka pake. Sudah capek beribadah hasilnya zong. Nol. Kenapa? Karena tidak pandai mensyukuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Syaraful Ummatil Muhammadiyah, kata beliau, di antara sekian banyak manfaat bersolawat, nah ini masuk ya, di antara sekian banyak manfaat bersolawat, di sini Abuya menuliskan ada at-tasi'ah was-salasun, ada 39 manfaat bersolawat. Di antaranya adalah annas salata alaihi sallallahu alaihi wasallam adaun li aqallil qalili min haqqihi wa syukri lahu ala ni'matihi. Kata Buya Maliki bahwasanya bersolawat itu adalah upaya dalam menunaikan syukur yang paling minim. Saya ulangin nih ya. Bersolawat itu adalah upaya dalam menunaikan syukur yang paling minim. Minim itu apa? Paling sedikit, paling kecil terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begini Bunda, bersolawat itu cara kita mengungkapkan rasa syukur, seminim-minimnya rasa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu. Tadi kita kata bahwa Nabi Muhammad itu wasilatul kubro, Nabi Muhammad itu perantara yang paling besar. Maka beliau ini diutusnya beliau, bahkan sebelum diutus, Nabi kita itu diutus dulu, lahir dulu. Lahir dulu baru diutus, apa diutus dulu baru lahir? Lahir dulu baru diutus usia 40 tahun. Maka jauh sebelum diutus ada nikmat yang luar biasa, lahirnya beliau. Kalau lahir anak kita saja, kita bersyukur sampai bikin hajatan 2 hari 2 malam. Ulang tahun bocah. Lahir bocah bikin akikah, gunting rambutnya diselamatin. Bocah sunatan, hajatan 3 hari 3 malam. Oh, itu mensyukuri apa tuh? Nikmat. Kalau mensyukuri anak sedemikian luar biasa, ungkapan syukur kita, lalu bagaimana ungkapan syukur kita kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal beliau adalah nikmat di atas nikmat, nikmat di atas nikmat. Maka sholawat kita itu cara syukur yang paling minim kepada beliau. Lalu yang paling tinggi apa kalau gitu Ustaz? Yang paling tinggi adalah ittiba'u sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti jejak sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita kesehariannya dari mulai bangun sampai tidur lagi, perhatiin jejak-jejak sunnah Nabi kita. Dari mulai bangun beliau ngapain, udah bangun beliau ngapain,
terus ngapain siangnya, sorenya ngapain, maghribnya ngapain, isya sampai tidur lagi Nabi kita ngapain. Itulah cara bersyukur yang paling tinggi Bapak Ibu sekalian, ngikutin jejak sunnahnya. Cuman kira-kira kalau kita ikutin semua sunnah Nabi, sanggup apa kagak ya? Ayo jawab, sanggup apa kagak? Roman-romannya mah berat ya. Maka di antara sekian banyak sunnah, kira-kira mana andalan kita? Ibu ada yang duhanya rajin, ada yang tahajudnya istiqomah, ada yang sedekahnya terus menerus dan lain sebagainya. Yang mana baik, yang penting ada sunnah yang jadi andalan kita, gitu ya. Nah kemudian kata Buya Maliki, di antara cara kita mensyukuri baginda Nabi selain mengikuti sunnahnya adalah perbanyak sholawat kepada Nabi. Nah bersolawat adalah tanda kita bersyukur. Catat ya, bersolawat adalah tanda kita bersyukur kepada Nabi. Berarti mafhum mukhalafahnya, tidak mau solawat berarti tidak mau bersyukur. Padahal solawat itu udah minim banget. Kalau yang sedikit aja dia nggak mau ngasih, apalagi yang... Saya tanya, tadi sholawatan dipimpin oleh guru kita Haji Ahmad. Dari tadi ibu sholawatan, itu bayar apa kagak? Bayar apa kagak sholawatan? Enteng apa berat sholawatan? Enak nggak di hati? Segitu gampangnya sholawatan, segitu mudah bahkan murahnya sholawatan, make kagak mau. Lah kalau yang gampang aja agak mau, gimana yang susah? Ya. Kalau yang kecil aja dia nggak mau, gimana ngasih yang gede? Maka orang yang nggak mau sholawatan itu orang yang kata Nabi al-bakhil. Pakai al. Kalau bakhil itu pelit. Ini pakai al. Al-bakhil. Jadi kalau ada status pakai al, itu kebangetan doh itu. Bakhil pelit, al-bakhil pelit dah, pelit banget. Al-bakhil orang yang pelit banget, saking pelitnya itu nyeduh teh udah habis nih, tehnya dijemur lagi. Ya, orang pelit mana ya, buang angin bu, sampai anginnya diminta lagi, itu orang pelit tuh. Orang pelit sampai ke angin dibuang diminta lagi, itu orang pelit. Tapi ada yang lebih pelit daripada orang yang paling pelit. Siapa? Orang yang kalau nama nabinya disebut diem baik, boro-boro ngebela agamanya, boro-boro ngikutin jejak sunnahnya, tibang namanya disebut nabinya diem baik, ogah salawat lawat acan. Nah ini pertanda pelit yang luar biasa. Kenapa? Kalau yang kecil saja dia tak mau memberi, bagaimana yang besar? Kalau berjuang buat Nabi dengan sholawat, bersyukur dengan Nabi dengan sholawat saja dia menolaknya, lalu bagaimana berjuang harta dan nyawa buat membela Rasulullah? Begitu ya. Nah, jadi di antara sekian banyak manfaatnya, banyak ini bu, yang namanya orang sholawat. Satu, imtisalu amrillah. Orang sholawat itu otomatis melaksanakan perintah Allah. Ibu yang sholawat berarti melaksanakan perintah. Mana perintahnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu kan perintah. Orang yang beriman bersolawat kepada Nabi. Maka satu, setiap ibu bersolawat berarti ibu melaksanakan perintah. Saya tanya, kalau melaksanakan perintah Allah itu dapat pahala apa tidak? Berarti orang yang solawat itu dapat
Karena melaksanakan perintah. Dua, orang yang salawat itu memperoleh 10 kali 3 atau 3 kali 10. Satu, ya, diangkat derajatnya 10 tingkat. Yang kedua, dicatat baginya 10 kebaikan. Yang ketiga, dihapus padanya 10 kesalahan. Saya ulang nih, orang yang selawat dapat 3 kali 10. 3 kali 10. 3 yang pertama diangkat 10 derajat. Yang kedua dicatat 10 kebaikan. Yang ketiga dihapus 10 kesalahan. Itu yang 1 kali sholawat. Apalagi berkali-kali. Saya nanya ibu, hidup kita ini ada salah apa kagak? Saya nanya ada apa kagak, banyak lagi dah. Ada salah kan enggak? Dikit apa banyak? Nah, baru benar. Ya, wahai yang merasa banyak kesalahan, nyok banyakin sholawatan. Ya, 3 kali 10, ingat 3 kali 10. 1 diangkat 10 derajat, 2 dicatat 10 kebaikan, 3 dihapus 10 kesalahan. 1 sholat, 2. Yang ketiga, orang yang sholawatan itu annahu sababun litibil majlis. Nah, ibu punten, majlis itu artinya tempat duduk. Tempat yang namanya tempat duduk ada 2. Ada tempat duduk yang baik, ada tempat duduk yang tidak. Kalau duduk di pengajian ini majlis baik atau tidak? Baik tidak? Kalau duduknya di sonono sebelum alternatif, belah kiri ada gang namanya Gang Cempaka. Ya, saya kok Ustaz tahu ya karena pernah diundang ceramah ke sono. Ya Allah, cakep Bu. Walaupun mereka punten ya orang-orang wanita seperti itu, tetapi mereka bikin maulid. Cinta sama Nabi. Hebat ibu. Cinta sama Nabi, cinta sama Nabi, saking cintanya bikin maulid, bikin maulid di masjid, luar biasa. Pulang ceramah Ustadz ditawarin, mampir Ustadz. Nah. Wah, Karim. Iya, ini mah bonus ceramah gratis buat Ustadz. Kacau balau. Allah Karim. Ya udah. Tapi serius itu benar diundang ceramah ke sono, pernah serius ya. Nah, jadi majlis itu ada 2, ada majlis yang baik, ada yang tidak baik. Nah, majlis yang baik pun nih, dengar baik-baik, ada majlis yang wangi, ada yang kagak wangi. Maaf nih, ini walaupun majlis baik nih, tadi kan majlis ada 2, ada majlis baik, majlis tidak baik. Nah, majlis yang baik ada 2, ada majlis yang wangi, ada majlis yang tidak wangi. Maksudnya wangi gimana? Wangi dalam penciumannya malaikat. Jadi ada, kalau enggak wangi berarti ada majlis yang bau. Bukan karena belum pada mandi ini. Ada apa tuh? Di sini katakan sababun litibil majlis, sholawatlah yang membuat majlis itu menjadi wangi. Jadi di penciuman malaikat, majlis yang ada sholawatnya itulah majlis yang harum. Karena harum, malaikat berdatangan. Ngapain? Doain Allahumarham mak-mak, Allahumma gfir mak-mak gitu. Ya Allah, ya sayangi Ummahat Masjid Al-Huda Abdul Aziz, amin. Ya Allah, kalau yang kemari bawa dosa, dia pulang dari sini dosanya habis semuanya. Tuh malaikat sekarang tuh lagi ngedoain kita beneran, saking aja mata kita nih. Mata kita nggak ngelihat. Kenapa? Mungkin banyakan lihat live TikTok kali.
Gitu kami. Iya, nggak lihat ya. Tapi kalau kelihatan, ya Allah berjubel, Allahumma rahamhum, Allahumma gfirhum. Begitu aja malaikat semuanya. Nah, jadi catat baik-baik. Kalau ada perkumpulan yang baik, tapi enggak baca sholawat, maaf, itu majlis walaupun baik tapi tidak harum. Catat ya, kalau ada ibu bikin pengajian, silaturahim, kumpul-kumpul silaturahim, kagak ada sholawatnya, maaf, walaupun itu kumpulnya silaturahim, baik kagak? Baik kagak? Baik, silaturahim mah baik atuh ya, meureun atuh, tapi kagak wangi. Kenapa nggak wangi? Nggak ada. Makanya gini, gimana caranya? Ibu saya tanya, kalau ketemu temen salaman nggak? Salaman nggak? Waktu salaman baca apa? Kalau assalamualaikum sebelum salaman bunda, assalamualaikum, salam tuh, ya, sapa, apa kabar, salaman. Nah, beda-beda itu. Salam, apalagi? Sapa, sopan, santun kan? Salaman dah. Salam dulu, assalamualaikum, 1 sunnah. Sapa, apa kabar, 2 sunnah. Salaman. Nah, waktu salaman baca apa? Hah? Waktu salaman sama selfie, update statusnya. Elah ya. Gimana? Ada nih. Padahal mah gampang banget. Dan ini jadi dalil sebenarnya. Kenapa kalau kita bubar ngaji, sholawatan bari salaman, kan begitu ya? Kan begitu ya? Kenapa itu bubar ngaji, salaman bari sholawatan? Ada dalilnya. Nabi sebutkan mamin muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani wa yusalliyani ghufira lahum qabla ayyatafarraqa. Nabi bilang begini, kalau ada 2 muslim atau 2 muslimah ketemu, mau ketemu di masjid, tempat kondangan, tempat nongkrong, tempat baso, di mana baik, ya. Terus wayatasofahani, keduanya bersalaman, musofahah. Wayusalliyani, nah itu ada kalimatnya, sambil sholawatan, sambil. Jadi amalan salaman itu sholawat. Gufiro lahuma qabla ayyatafarraqa, maka diampuni dosanya sebelum mereka berpisah. Jadi kalau seandainya nih, saya tanya, ini sesama teman ada salah nggak? Nggak ada apa di sini mah? Ada nggak? Ibu sama sebelah ibu ada salah nggak? Coba lihat yang sebelah ibu, lihat. Coba liatin. Punya salah nggak sama beliau? Yang sebelah kanan punya salah nggak? Yang sebelah kiri? Nih jangan-jangan dari tadi duduk bareng belum salaman ini. Ya, atau mungkin ada yang udah berapa jam duduk belum tegur sapa sampai sekarang. Nah, sekarang begini, kalau kita salaman, itu kesalahan yang terjadi di antara kita berdua ya. Itu sebelum tangannya lepas, Allah udah hapus tuh kesalahannya. Makanya jangan bosan salaman sampai tangan kita kapalan, kalau perlu mengapa-apa. Iya. Langsung dipraktekin dia. Ketahuan banyak salahnya. Ya. Nah, jadi gimana nih? Praktekin. Salawatnya boleh segatnya fi'il madi, boleh salawat fi'il amr. Kalau fi'il amr, Allahumma sholli ala sayyidina, ambil. Atau fi'il madi, sallallahu ala. Enaknya mana? Sambil salaman. Coba praktekin. Sekarang praktekan sambil salawat. Salaman ke orang yang ada di kanan dan kiri sambil salawat. Samain, mau pakai Allahumma sholli atau sallallahu? Sallallahu. Praktekin, saya hitung sampai 3. Tolong Padlan Sel rekam. Kalau di live ada yang nggak salaman, kita tandain orangnya. Ya. Praktek ya. Ingat, kanan kiri depan belakang salaman ya.
Sambil sholawat sallallahu alaihi, kita praktekin ilmunya biar dosanya gugur. Saya hitung sampai 3 ya. Yang nggak salaman live Fadlan Sel, siap ya. 3 kiri kanan depan belakang. Kanan kiri depan belakang. 3 2 salaman. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu borongan namanya. Ya terus. Sambil salawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ngapa nek? Apa nek? Nenek saya belum nyarap, ada budek gini nih dikit nih. Apa nek ya? Sholawat. Oh, nenek sholawat Jibril boleh. Bahkan kalau ada sholawat Munkar Nakir juga nggak apa-apa nek kalau ada. Sholawat Jibril paling pendek. Sallallahu alaihi Muhammad. Dapat 20.000. Ya Allah. Pantesan saya dekat nenek ini merinding melulu ya. Salawatnya 20.000. Waduh, kalah senior saya. 20.000 sehari nek, sehari itu. Allah Karim. Nih, dengerin baik-baik, maaf ya. Yang baca sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, jangankan 20.000 tuh, 1.000 sehari. Ada keterangan di kitab Tankihul Qaul, siapa yang sholawat 1.000 kali sehari, kulitnya enggak kesentuh api neraka. Amin. Amin. Jadi kalau ibu mau lihat calon wanita penghuni surga, calon bidadari surga, tolong lihat nenek ini nih. Lihatin. Cuman sayangnya di surga nggak ada nenek-nenek. Iya, maaf nek ya, ya Allah di surga nggak ada nenek-nenek lagi dah. Sayang banget nek. Jadi jangankan 20.000, 1.000 aja udah kulitnya nggak bakal kena api neraka. Tuh berkah sholawat, masya Allah. Bisa 1.000? Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Tadi saya dari Pondok Melati ya kemari ada 15 menit mah gitu. Ayo aja sholawatan. Terus ya habis ngelamun, kagak jelas. Ngelamun apa? Mikirin ono besi belum dibeli. Ayo selawatan baik. Terus itu bu, nggak dihitung nek berapa tahu nggak tahu dah, pokoknya selawatan baik. Sallallahu alaihi Muhammad, tahu berapa itu? Bari ngegas motor. Terus begitu. Kenapa? Salah satu daripada manfaat selawat adalah sababun ligufroni dzunub, jadi sabab diampuninya dosa. Amin. Wasababun liqada'il hajat, dan jadi sebab ditunaikannya kebutuhan kita. Amin. Banyak banget dah pokoknya Maya. Banyak banget pokoknya mah. Yang kagak sholawat itu rug, yang gak sholawat itu rug. Berarti orang yang banyak sholawat itu Nah baik, waktu hampir habis. Dari sekian banyak sholawat dan sanjungan ya para sahabat, para ulama kepada Nabi, salah satu di antaranya ada ya namanya Simtud Duror. Ini bukan cuma sholawat, tapi sanjungan kepada Nabi yang lengkap sampai jadi satu kitab. Ibu pernah baca Simtud Duror? Pernah baca? Kan mau itu ada Ad-Dibai, ada Al-Barzanji, Syaraful Anam, apalagi? Diaul Lami', ya ada juga Simtud. Nah Simtud Duror ini ibu salah satu daripada maulid yang banyak dibaca di Indonesia. Sedikit singkat pengarangnya. Ini maulid dikarang tuh namanya di atas tuh, Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi
ya, Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, itu yang ngarangnya. Beliau ini kelahiran Hadramaut, Yaman. Beliau wafat sekitar tahun 1913 Masehi. 1913 Ibu. Ini Maulid Simtuduror dikarangnya tahun 1912. Sekarang tahun 2026, udah berapa tahun berarti? Hampir 100 tahun ya, lebih. Oh, udah 114 tahun yang lalu. 114 tahun yang lalu kurang lebih. Maulid ini dikarang Ibu oleh seorang wali yang bernama Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau Bu mengarang ini sholawat tujuannya untuk memenuhi permintaan murid dan jamaahnya yang ingin bukan hanya sholawat tapi pengen tahu bagaimana kehidupan Nabi dari mulai lahir sampai meninggal dunia. Dari mulai lahir sampai meninggal dunia. Ini maulid berkah, walaupun dari Hadramaut Yaman ada yang bawa ke Indonesia, yaitu putra dari pengarang maulid itu sendiri, namanya Al-Habib Alwi. Jadi Habib Ali punya anak namanya Alwi. Habib Alwi nanti punya anak lagi namanya Habib Anis, mungkin kenal Habib Anis. Solo. Itulah yang kita sering dengar Maulid Simtuduror. Habib Ali bilang begini Bu, ini Masya Allah, ini luar biasa. Kata beliau begini, ini kata yang ngarang Maulid Bu ya, dengar baik-baik ini. Kata beliau begini, Al-Fawaid ya, Al-Maulidu ana, maulidku ini Simtuduror, alaftuhu ala niyatin salihatin, aku mengarangnya dengan niat yang lurus. Beliau ngarang maulid ini nggak ada niatan yang lain, cakep niatnya. Kemudian fathin jadidin, pertolongan yang baru dari Allah. Wala syakka anna ruhahu sallallahu alaihi wasallam tahduru inda qiraatihi. Ibu perhatikan baik-baik. Kata pengarang maulid ini, tidak ada keraguan sedikit pun. Ketika dibaca maulid ini maka hadirlah ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau udah bilang nih, beliau bocorin Bu ya, kalau maulidnya beliau ini dibaca maka tidak ragu ruh baginda Nabi hadir dalam pembacaan maulid tersebut. Seandainya kita tak dapat memandangnya, hanya takdir yang memisahkan kita. Ibu, sudah banyak orang yang diizinkan memandang wajah Nabi. Banyak. Ada yang melewat mimpi, ada ya. Ada yang kagak mimpi, lagi melek. Iya, lagi melek lihat Nabi, ada. Udah banyak Ibu. Tinggal kita kapan? Kapan Ustaz? Kapan? Biarkan nanti takdir yang menentukan. Sekarang banyakin aja sholawat ya. Nanti insya Allah kalau memang takdir kita sebelum menutup mata untuk selamanya akan berjumpa dengan Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Nah baik, untuk mengharap keberkahan ini saya bagikan ijazah sanad Simtuduror. Ibu nanti silakan baca ya, bagaimana riwayatnya, bagaimana sejarahnya, apa fadilahnya, banyak sekali. Kenapa sanad? Supaya begini, saya Mahfud ya, berguru sama guru saya, dapat sanad, dapat mata rantai ilmu. Guru saya dari gurunya dari gurunya lagi. Nah gurunya dari pengarang maulid ini. Jadi berkah pengarang maulid yang jelas-jelas wali Allah itu turun ke muridnya lagi, turun ke kita semuanya. Begitu maksudnya. Jadi supaya apa? Mengikat keberkahan dari beliau-beliau sampai ke kita. Begitu ya. Baik, saya sebutin. Bismillahirrahmanirrahim, silakan dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah sanad Simtuduror lil Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi wa sairu muallafatihi.
arwihi an syaikhina al-Kiai Ali Mas'adi al-Majaqaratawi al-Makki. Saya Mahfud Rudiat bin Abdurrahman meriwayatkan ini dari guru saya namanya Kiai Haji Ali Mas'adi Mojokerto al-Makki. Beliau dari gurunya an syaikhihi Musnidil Asr Abil Faid Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Makki. Dari gurunya Musnidil Asr yang memegang sanad ilmu terbanyak di zamannya, Abul Faid Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, orang Padang, Al-Makki, lama tinggal di Mekah. Beliau dari gurunya Anil Arif Billah Al-Qutub As-Sayyid Abi Bakar bin Muhammad As-Segab Qurasi. Dari gurunya Al-Arif Billah Al-Qutub Sayyid Abu Bakar bin Muhammad As-Segab Qurasi. Dari pengarangnya an syaikhihi, dari gurunya pengarang kitab Maulid Simtud Durar As-Sayyid Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihim. Jadi jarak antara Al-Fakir Mahfud kepada pengarang kitab Maulid Simtud Durar ini ada 4 orang guru. Kiai Ali Mas'adi, Syekh Yasin Al-Fadani, Sayyid Abu Bakar bin Muhammad As-Sagab, ya. Oh bukan 4, 3 lah. Jadi saya, di atas saya ada 3 guru sampai kepada mu'alif. Nanti saya akan serahkan sanadnya kepada ibu. Jadi ibu punya 4 guru ke atas sampai kepada pengarang kitab ini. Yang berikutnya tahwilus sanad, perpindahan sanad. Ada 2. Saya cantumkan 2 sanad sekaligus. Sanad yang kedua rawahu Syekhuna Alian, guru saya, guru kami Syekh Kiai Haji Ali Mas'adi, dengan sanad yang sangat tinggi. Maksudnya sangat tinggi, jaraknya sangat dekat. Anil Muammar, dari Al-Muammar As-Sayyid Al-Habib Hasan Fad'aq Al-Husaini Al-Makki. Habib Hasan Fad'aq Al-Husaini. Anil Mu'allif, dari pengarang Simtud Durar Al-Imam As-Sayyid Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhum wa nafa'ana bihim. Lihat, kalau yang ini cuma 2 jaraknya. Sanad yang pertama 3 jaraknya. Sanad yang kedua cuma 2. Jadi lebih tinggi yang kedua. Kenapa? Jarak guru saya kepada pengarang kitab itu cuma 1. Saya ke pengarang Simtud Durar 2. Nah ibu sekarang insya Allah jarak ibu dengan pengarang kitab Simtud Durar hanya ada 3 guru saja. Nah ini menunjukkan keberkahan ilmu. Apa harapannya bu? Mudah-mudahan kalau kita baca Simtud Durar, guru-guru kita ya berkahnya sampai ke kita semuanya, begitu ya. Baik, dengan ini maka kepada seluruh ibunda jamaah umahat Masjid Al-Huda Abdul Aziz, dengan sanad ini nanti kalau saya bilang ajaztukum, ibu jawab qabilna ya. Qabilna atau qabiltu. Nah, karena ini bareng-bareng qabilna aja ya. Ajaztukum artinya saya ijazahkan. Qabilna artinya kami terima. Kalau saya panggil ayyuhal hadirat, ibu jawab labbaik ya. Ayyuhal hadirat. Kurang kompak. Ayyuhal hadirat. Ayyuhal hadirat. Bihadas sanad lil Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yakni Maulid Simtud Durar, ajaztukum jami'an li'alla yanfa'una bihim wa bi asrarihim fid dunya wal akhirah. Ibunda sekalian, dengan sanad ini, sanad Maulid Simtud Durar karangan Al-Imam As-Sayyid Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sebagaimana guru-guru saya telah mengijazahkannya kepada saya, maka saya ijazahkan kepada ibunda jamaah ummahat Masjid Al-Huda Abdul Aziz. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah dunia dan akhirat. Ajaztukum. Saya lagi, ajaztukum.
sil anwaril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.